Hai Tribuners, sampai Anda membuat yang tidak sadar menjadi sadar, ia akan mengendalikan hidup Anda dan Anda akan menjemputnya sebagai nasib. Itu tadi adalah kata-kata dari Carl Jung. Bersama saya Joy, kita kembali lagi dalam Cakap-Cakap edisi Kesehatan. Tribuners, kalian pasti setuju bahwa banyak orang ingin sukses, termasuk aku sendiri. Kenyataannya hanya sedikit yang bisa mencapai kesuksesan seperti yang diharapkan. Apakah kesuksesan hanya dapat dimiliki oleh orang tertentu saja? Atau semua orang pantas untuk sukses? Jika ya, apa rahasia untuk memperoleh kesuksesan? Nah, di talk show kita kali ini, kita akan membuka rahasia potensi untuk sukses yang sebenarnya semua orang miliki, tapi belum diberdayakan dengan baik, yaitu melalui pikiran. Untuk itu, dalam episode Cakap-Cakap kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik dan bermanfaat, yaitu meraih sukses dengan kekuatan pikiran. Telah hadir bersama saya seorang narasumber yang sangat istimewa, yaitu Dr. Adi W. Gunawan, ST.MPD, Certified Clinical Hypnotherapist. Beliau adalah Indonesia's leading expert in consciousness technology, Ketua Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia, dan pencipta The Heart Technique. Beliau akan berbagi informasi edukatif menarik untuk membuka dan membuat kita memahami lebih dalam tentang bagaimana pikiran bekerja, pengaruh pikiran pada emosi dan vibrasi yang dapat membawa perubahan nyata dalam hidup kita. Untuk itu, selamat datang Bapak Adi. Terima kasih Joy, apa kabar? Baik Pak. Pertemuan kedua ya? Iya Pak. Ya ini Tribuners hostnya yang nervous ya. Aduh, akhirnya saya bisa ketemu lagi dengan Bapak Adi. Ya mungkin Tribuners udah pada kenal dengan Bapak Adi, atau yang belum kenal boleh nih sambil dicek and recheck profile mengenai Bapak Adi. Nah, sebelum kita cakap-cakap, mari kita saksikan video berikut ini.
Pak Adi, tadi pada pembukaan Joy udah menyampaikan bahwa banyak orang yang ingin sukses, tapi ternyata tidak semua orang bisa sukses. Ya. Nah, menurut Pak Adi bagaimana hal itu terjadi? Jadi begini Joy, sebenarnya semua orang itu bisa sukses. Sebenarnya. Akan tetapi tidak banyak orang yang tahu caranya untuk bisa meraih sukses itu seperti apa. Kebanyakan kita ini kan kalau mau sukses biasanya tidak punya perencanaan. Itu yang pertama. Kedua, orang-orang ini biasanya memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai sukses. Biasa kalau saya tanya orang, apa tuh definisi sukses? Mereka bilang, ya sukses kalau saya mencapai sesuatu, saya berhasil meraih apa yang saya inginkan. Itu definisi awam ya. Tapi sebenarnya sukses itu, kalau saya boleh tawarkan, definisinya adalah sebuah perjalanan diri. Jadi kita itu sebelum bisa mencapai satu tempat kan kita perlu merancang kan. Kita maunya kemana ini tujuannya, dengan apa kita ke sana, bagaimana kita mencapai itu ya. Nah, sama dengan hidup. Kalau kita bicara sukses, kita perlu mendesain hidup secara sadar. Jadi sukses itu bukanlah sekadar suatu tempat atau tujuan. Jadi success is not a destination, success is a journey. Nah, journey-nya bagaimana perjalanan ini? Kita merancang menggunakan peta yang kita buat sendiri loh. Orang-orang kan biasanya ikut-ikutan. Wah, dia kok suksesnya enak ya, seperti ini. Saya juga kepingin. Wah, dia seperti itu. Saya juga kepingin. Padahal belum tentu itu sukses yang kita inginkan. Jadi sukses itu harus diawali dengan sebuah kejelasan, definisi, tujuan, kemudian goal yang kita ingin capai dalam hidup itu adalah sesuatu yang sifatnya personal dan bermakna. Nah, kalau semua itu sudah kita miliki, sudah kita desain sedemikian rupa, tapi mengapa sukses ini begitu sulit diraih, barulah faktor kedua ini masuk. Kita berbicara mengenai kualitas pikiran. Nah, itu yang menghambat banyak orang untuk bisa meraih sukses. Kenapa? Karena tanpa mereka sadari, tadi katanya Jung itu, until you make the unconscious conscious, sampai Anda membuat yang tidak Anda sadari menjadi hal yang Anda sadari. Selama kita tidak bisa membuat itu menjadi sesuatu yang kita sadari, maka it will direct your life and you will call it fate. Maka kita akan bilang, ya nasib. Udah nasib. Padahal nggak ada ceritanya. Pengalaman klinis saya dengan murid-murid saya di seluruh Indonesia, kami sudah menangani lebih dari 130.000 sesi konseling dan terapi sejak tahun 2005. Semua itu ada polanya. Sukses ada pola, gagal juga ada pola. Nah, orang-orang biasanya berusaha memola atau mengikuti pola orang sukses. Yang biasa mereka berusaha ikuti polanya adalah sesuatu yang tampak di luar. Tapi sebenarnya yang lebih dalam adalah bagaimana kita mengikuti pola orang sukses, terutama dari cara berpikir. Value-nya dia, nilai-nilai hidupnya dia, belief-belief-nya dia. Maka kalau itu tidak kita bereskan, itu akan menjadi hambatan mental. Hambatan mental ini biasanya orang tidak sadari, mereka hanya bisa merasa seperti ini. Kenapa ya saya sudah berusaha kok nggak bisa ya? Kok rasanya mau mulai sesuatu tuh berat sekali. Betul? Iya kan? Ada sajalah. Entah dia suka nunda-nunda, nanti merasa, kayaknya ini bukan buat saya. Mulai sedikit, kena hambatan, sudah langsung berhenti. Itu kalau kita cari ke dalam diri, itu banyak sekali mental blocknya. Hambatan-hambatan mental yang di dalam. Itu harus dibereskan terlebih dahulu. Nah, itu kuncinya. Nah, kalau untuk memulai itu sendiri, enaknya dari mana sih, Pak? Entahkah semisal nih, yang mau sukses, ada nih dia mau dari pekerjaan. Apakah dia start dari pekerjaan yang dia suka, atau dia melihat dari pekerjaan yang menjanjikan? Contoh dari situ. Pertanyaan saya begini. Orang biasanya kalau bicara sukses itu, mereka selalu mengacu pada dua hal utama ini. Aspek hidup. Yang satu finansial, yang kedua bisnis atau karir. Biasanya selalu ini. Padahal kalau kita bicara hidup yang holistik ya, yang menyeluruh, yang seimbang, kita kan punya aspek yang lain ini, aspek spiritual, kesehatan, relasi, aspek materi, kemudian aspek pengembangan diri, termasuk juga liburan, ya, aspek sosial. Ini hal-hal yang biasanya jarang orang perhatikan. Mereka fokus hanya pada dua hal, bisnis, karir, dan finansial. Tapi sebelum saya masuk ke dua hal ini, saya mau tanya dulu nih, apa yang membuat Joy melakukan yang Joy lakukan sekarang? Nyaman. Apalagi? Baru udah kebutuhan. Kebutuhan, oke. Yang pertama tadi nyaman ya? Iya. Oke.
Jadi nyaman, ada perasaan senang waktu melakukan. Yang kedua tentu kebutuhan. Ya kita nggak bisa memungkiri bahwa kita butuh soal finansial, butuh karir yang bagus. Benar. Tapi kalau kita kerja, kita lihat orang, wah dia berhasil ini, saya juga ingin seperti dia. Belum tentu kita suka loh. Jadi kerja yang paling bagus itu adalah sebenarnya kalau kerja yang dilandasi oleh perasaan suka, perasaan bahagia. Saya mau tanya nih, Joy jawab jujur ya. Okay. Joy kan sedang melakukan ini. Misalnya Joy diundang ke satu tempat dan melakukan hal yang serupa, tapi Joy nggak dibayar sama sekali. Kira-kira Joy akan melakukan nggak? Kalau melakukan, apakah dengan performa yang seperti sekarang ini? Tentu saja iya dong. Karena suka toh. Yeah. Nah, itu passion. Kalau passion itu, kita mau dibayar atau tidak, kita tetap melakukan yang terbaik. Karena itu bukan untuk pekerjaan itu, tapi untuk diri kita. Nah, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan landasan passion ini, wah itu semuanya mudah. Semuanya mudah. Karena nggak ada lagi rasanya, capek ya, saya kok ngapain melakukan ini, buat apa sih? Kita merasa senang, gembira. Itu satu hal. Hal yang lain adalah, saya kalau ditanya bagaimana sih kita menentukan bidang yang akan kita geluti, saya bilang mudah. Syaratnya begini, saya mau tanya dulu nih, kalau misalkan kita seorang pengusaha misalkan, kalau dia butuh staff, tentu saja dia buka lowongan kan? Itu ada syaratnya nggak? Ada. Syaratnya misalkan apa? Satu. Misalnya pendidikan. Pendidikannya, Ya. terus kepribadian, Udah pernah bekerja di bidang yang sama. pengalamannya, penampilannya, betul? Benar. Harus ada kriterianya kan? Ya. Oke. Kalau cari pasangan sama nggak? Sama. Harus ada kan? Nggak mungkin tiba-tiba aku suka nih sama Anda, ayo pacaran, kan nggak begitu, Iya. ya kan? Nah, itu di pekerjaan loh, itu di pasangan. Bagaimana dengan pasangannya kita selain pasangan istri atau suami, yaitu apa? Pekerjaan. Karena kita dalam tanda kutip loh, kita menikah dengan pekerjaan kita loh. Itu kan yang kita bersama dengan dia setiap hari sampai lanjut usia. Benar-benar. Maka untuk kita akan masuk ke sebuah bidang tertentu atau bisnis tertentu atau pekerjaan tertentu, saran saya selalu adalah tulis dulu kriterianya apa. Nggak bisa asal masuk. Jadi ambil waktu duduk tenang, renungkan. Misalkan kalau ada sebuah kesempatan mendapat pekerjaan yang benar-benar ideal, apa kriterianya? Nah, saya punya kriteria itu sejak saya muda. Jadi ada 10 kriteria yang saya tentukan. Background saya sebenarnya pebisnis. Ya, pebisnis, kemudian karena sesuatu hal, saya merasa saya tidak mendapatkan kepuasan batin lewat bisnis yang saya lakukan. Saya memutuskan untuk masuk ke sebuah bidang yang bisa memberikan fulfillment, kepuasan batin. Tentu tidak asal masuk. Saya buat kriterianya. Beberapa di antaranya, nomor 1, saya suka apa yang saya lakukan. Kedua, semakin saya lakukan, saya semakin berkembang sebagai seorang manusia. Nomor 3, saya bisa membantu banyak orang dengan apa yang saya lakukan. Dan yang lain-lain lagi. Jadi setiap kali misalkan kalau ada tawaran bisnis atau apapun itu, selalu kriteria ini yang menjadi acuan. Kebanyakan orang kan enggak. Pokoknya masuk dulu deh. Nanti bagaimana? Entar dulu, ya kan? Yang Sering terjadi. Ada itu saya punya teman, istrinya pintar masak katanya. Karena dia pintar masak, dia buka resto. Pertama kali buka, senang-senang. Pertama kali. Setelah restonya rame, pusing dia. Urusan logistik, urusan nanti pajak, promosi, karyawan, komplain lagi dari customer, macam-macam. Dan dia nggak ada lagi waktu bersama keluarganya, terutama weekend. Weekend itu rame-ramenya. Jadi dia bilang begini, kalau tahu begini mah, dari awal saya tidak akan buka resto. Ya. Sekarang susah, dia terjebak sekarang. Sudah invest banyak, pakai uang bank, begitu. Mau berhenti nggak bisa, mau lanjut dia ogah-ogahan. Dia merasa menjadi beban. Nah, ini yang harus kita cermati dari awal. Jangan ikut-ikutan. Tentukan dulu petanya kita tuh yang mana, yang kita mau. Harus personal, harus bermakna. Tiap orang punya goal yang berbeda. Dan itu kita nggak bisa membandingkan dengan orang lain. Iya kan? Nah, kalau saya suka yang ini, memangnya kenapa gitu loh. Yang penting yang kita lakukan itu bermanfaat buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, dan buat masyarakat. Udah itu aja. Simpel kan? Dan itu berlaku untuk dalam segala aspek ya, Tribuners. Kalau boleh tahu, Bapak Ade ini udah berapa lama sih bergelut di dunia hipnoterapis? Di dunia hipnoterapi belum terlalu lama sih. Itu baru 20 tahun lah. 20 tahun udah lama lah itu, Pak.
Enggak, saya masih dalam pemikiran saya akan terus lakukan ini sampai saya nanti usia lanjut sekali. Wow, Karena ini dunia yang saya sangat keren, suka. keren, ya. Jadi masih baru lah. Nah, saya mendapat informasi ada workshop Quantum Life Transformation. Boleh dikasih tahu kepada Tribuners itu apa, Pak? Jadi gini, saya sejak tahun 2005 itu saya menyelenggarakan sebuah workshop pengembangan diri. Saat itu namanya belum Quantum Life Transformation ya. Kemudian di tahun 2007 saya mengupgrade materinya. 2008 saya menyelenggarakan yang namanya KLT sampai sekarang. Jadi total sudah mulai 2005 20 tahun saya menyelenggarakan. Nah, KLT ini sebenarnya adalah sebuah workshop yang bertujuan mengajarkan orang-orang untuk mengenali dirinya dia. Mengenali bagaimana menata hidupnya dia, membuat goal yang benar seperti apa yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian mengenali pikiran bawah sadarnya. Kalau misalkan ada blocking, ada hambatan itu bagaimana cara mengatasinya. Emosi-emosi yang tidak perlu bagaimana cara menetralisirnya. Kemudian bagaimana dia bisa memprogram dirinya sendiri untuk sukses. Karena kebanyakan orang kan nggak bisa. Yeah. Saya kasih satu contoh saja. Misalkan ini, Joy ada kesel nih sama seseorang. Ya, jangan lihat ke sini loh ya. Dipikirkan dulu, oh, ada nih kesal. Ya, nah, ada kesal sama seseorang kan. Pertanyaan saya, kesal ini kan emosi yang sebenarnya mengganggu kan. Iya. Tapi ada orang yang tidak mau melepaskan karena dia memang lagi marah sama orang itu, dan ini dia bisa simpan bertahun-tahun loh. Ada lagi yang tahu, ini memang nggak boleh saya lanjutkan, harus saya lepas ini, tapi nggak tahu caranya. Nah sekarang dia mau bagaimana? Dia mau melepas, nggak bisa, ya. Berusaha dengan cara biasa nggak bisa. Padahal emosi-emosi negatif ini, termasuk yang berasal dari trauma-trauma masa lalu, itu sangat mengganggu kita. Nah ini di workshop saya ajarkan caranya, dan itu mudah sekali. Ya, ada tekniknya. Dia kenali masalahnya, dia kenali emosinya, ini tekniknya, bereskan. Dan mereka belajar skill yang mereka akan pakai seumur hidup. Bahkan mereka bisa gunakan membantu anak atau keluarga. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa berkembang secara optimal sebagai manusia. Itu workshop 3 malam 4 hari. Sangat intens. Saya pengajar tunggal, saya ngajar mulai jam 9 pagi sampai jam 7, jam 8 malam. Setiap hari. Oke. Ya. Biasanya satu sesi itu berapa peserta, Pak? Rata-rata sekitar 90-an. Banyak juga. Itu sudah angka maksimal. Biasanya sih yang daftar itu banyak, lebih dari 100. Kami tidak mau. Karena kalau terlalu banyak itu dari sisi keoptimalan penyampaian materi itu tidak akan bisa bagus. Jadi dibatasi sekitar 90-an. Tetapi saya nggak sendiri. Akan ada mentor-mentor di situ. Jadi adalah murid-murid saya yang hipnoterapis klinis aktif. Pengalaman sudah sekian tahun ya. Jadi mereka datang sebagai mentor yang juga akan membantu mengajar kalau ada hal yang peserta itu kurang jelas. Okay. Dan ini sudah jalan, kalau KLT ini saya sudah jalan 16 tahun ini. Itu di berapa, apakah, nggak usah ditanya berapa, di kota mana nih dilakukan? KLT hanya diselenggarakan di Surabaya. Di Surabaya. Lebih tepatnya di Prigen, jadi semacam daerah pegunungan dekat kota Surabaya. Okay. Jadi itu ada resort, hotel butik bintang 4, tempatnya dingin, enak. Jadi peserta tinggal datang bawa badan. Coffee break, makan siang, coffee break sore, makan malam. Semuanya sudah all in. Hotel butik. Nah, itu bisa dari luar Surabaya juga untuk ikut? Iya, banyak. Dari Medan banyak nih teman-teman dari Medan yang datang. Ya, banyak sekali yang dari Medan. Kemudian bahkan yang terjauh ya, yang saya tahu itu ada yang dari Alaska. Orang Indonesia yang tinggal di Alaska. Ya, dia terbang 32 jam hanya untuk ikut workshop KLT. Kemarin yang barusan saya selenggarakan ini ada yang dari Sydney, ya, orang kita yang sudah jadi warga negara Australia. Jadi dia datang dari Sydney untuk workshop ini. Termasuk satu lagi seorang ibu yang datang dari Osaka, dari luar negeri. Jadi orang kita, orang Indonesia yang tinggal di sana, nikah sama orang Jepang. Jadi datang dari mana-mana mereka. Berarti udah tersohor sampai internasional ya mengenai KLT ini, Pak? Biasanya begini, mereka datang itu karena orang yang datang itu ya di KLT, lebih dari 95% itu sebenarnya referensi atau rekomendasi dari teman, keluarga, atasan mereka, atau coachnya mereka, atau dokter mereka yang sudah ikut pelatihan KLT dan merasakan manfaat.
Karena perubahan itu nggak perlu nanti loh. Kalau ikut workshop, perubahannya saat workshop itu juga. Satu contoh misalkan, yang mudah ya, saya kasih contoh yang mudah lah. Ada yang fobia nggak? Joy, ada yang takut nggak? Takut apa? Fobia? Ada. Tikus, kecoa, ada? Ada, Pak. Apa coba sebut? Darah. Fobia darah. Kira-kira sulit apa sukar itu dihilangkan? Sulit. Pilihannya kan sulit atau sukar, nggak bisa mudah. Udah nggak fokus. Sulit atau sukar kan? Ya, Iya. oke. Itu kan sukar kan? Sulit Iya. ya? Oke. Percaya nggak kalau saya bilang, saya bisa ajarkan tekniknya dan Joy bisa lakukan dalam waktu 15 menit itu hilang. Percaya. Ya. Nah, semudah itu. Kalau sudah tahu tekniknya dan caranya, ya. Kalau kita sudah tahu caranya, maka kita bisa lakukan ke diri kita untuk emosi-emosi yang lain. Untuk mencapai goal-goal yang lebih besar. Begitu orang merasakan hasil atau manfaatnya, tentu saja mereka akan rekomendasi keluarga, temannya, atau siapapun itu untuk datang ke workshop ini. Berarti teknik tersebut bukan hanya mengatasi satu masalah ya, Pak? Nggak, bisa dipakai untuk macam-macam. Wah, keren ya, Enak toh? Tripuners. Kalau dalam waktu dekat ini apakah akan ada berlangsung? Nanti ada, tapi bulan Agustus. Bulan Ya, Agustus. di Surabaya. Ya. Di tempat yang Ya. sama ya, Pak. Nah, terus ini ada juga nih yang ingin Joy pertanyakan secara pribadi. Bagaimana hubungan antara pikiran, emosi, dan kesehatan fisik saling mempengaruhi? Bisa nggak Bapak kasih contoh nyatanya? Ya, saya kan praktek mulai tahun 2005. Kemudian bersama murid-murid saya di Indonesia ini, termasuk di Medan ini banyak sekali ya. Ini tuh ada Rumah Sejahtera. Di situ ada Ibu Inggit, Ibu Christine, Ibu Vera, dan yang lain-lain lah. Ada banyak di sana ya. Mereka praktisi yang sangat andal ya. Sangat-sangat saya rekomendasikan. Kami menemukan korelasi yang sangat kuat ya. Jadi kalau pikiran kita ini tidak tertata dengan baik, ya, pikiran yang katakanlah semaunya sendiri, negatif misalkan, maka akan muncul emosi negatif. Nah, emosi negatif ini kalau cuma sebentar dan dia tidak intens, ya sudah, dia muncul, hilang, ya sudah, ya nggak ada masalah. Yang masalah adalah kalau emosinya sudah intens dan itu nggak hilang-hilang. Iya. Dia tinggal di badan kita. Jahatnya emosi ini, emosi itu bisa tinggal dimanapun yang dia mau di tubuhnya kita, loh. Kita nggak bisa milih. Oke. Kalau misalkan dia tinggalnya tuh di daerah dada, biasanya tuh emosi marah, itu daerah dada. Orang yang mengalami emosi itu cenderung akan sering sesak napas. Nah, itu salah satu. Kalau dia cemasnya tinggi misalkan. Cemas itu karena apa? Ya karena pikiran kita tidak kita kontrol. Kita cenderung mikir hal-hal yang nggak perlu biasanya. Orang cemas itu cemas, dia mikir masa depan biasanya. Kalau dia menyesal atau merasa bersalah, mikirnya masa lalu. Jadi pikiran itu lari-lari. Nah, ini kalau dibiarkan, muncul emosi negatif tinggal di badan. Di mana emosi itu tinggal, di situ dia mengganggu organ tempat dia tinggal. Kalau dia misalkan tinggalnya di daerah perut, orang itu, temuan kami ya dari ruang praktek, cenderung itu nanti asam lambungnya tinggi, gangguan pencernaan, ada lagi yang dia susah tidur, kemudian dia migrain, seperti itu. Ada yang jantungnya berdebar-debar, tekanan darahnya naik, ya. Kami selalu, kalau untuk medis, selalu ya kami bilang, tolong ke dokter dulu, karena medis itu yang utama. Oke. Mereka pergi ke dokter, diperiksalah semua, nggak ada masalah itu. Dokter bilang baik-baik saja, nggak ada masalah. Nah, kalau sudah seperti itu, kami tahu ini pasti karena pikiran dan emosinya. Jadi solusinya adalah apa? Dia harus dibereskan itu, terutama emosi-emosi negatif, kemarahan, kebencian, perasaan bersalah, perasaan terluka, cemas, takut yang nggak perlu, overthinking yang nggak perlu, kita bereskan. Barulah setelah itu masalah fisiknya bisa hilang, karena simptomnya itu kan muncul dari emosi atau pikiran, bukan sakit fisik beneran loh. Nah, kalau itu sudah dibereskan, kita akan menyarankan klien ini atau orang ini untuk menjaga pikirannya, kemudian perlu sering-sering relaksasi lah. Ambil waktu hening, tenang ya. Satu hari nggak usah lama-lama, paling 30 menit lah. Ada tuh audio free, audio saya di YouTube itu bisa didengerin. Yang susah tidur bisa denger tuh. Oke. Kemudian mau yang susah relax bisa denger itu gratis kok. Tidak dia monetize ya, itu nggak ada iklannya sama sekali. Karena ada, bayangkan kalau orang lagi denger itu lagi relax. Ya, lagi enak-enaknya. Tiba-tiba muncul iklan. iklan. Nah, itu nggak ada. Nah, dengan cara itu, kalau kita bisa membuat badan kita, pikiran dan emosi kita tenang ya, badan kita akan ikut. Begitu badan kita ikut,
maka fungsi-fungsi tubuh yang tadinya terhambat karena adanya emosi negatif itu akan pulih dengan sendirinya. Sangat membantu. Alergi sembuh loh. Temuan kami alergi salah satu disebabkan oleh emosi. Alergi itu. Ya, orang yang mengalami sinusitis salah satu yang kami temukan itu karena emosi. Sinusitis ya, itu bisa disembuhkan. Tapi kalau situs ini sulit loh. Nah, kalau misalnya penyakit seperti LGBT itu bisa sembuh, Pak? LGBT itu bukan penyakit. LGBT itu suatu kondisi. Oke, Ya, kondisi. nah, jadi LGBT apakah bisa bukan dikoreksi ya, koreksi itu berarti ada yang salah. Apakah kecenderungan orang untuk tidak berfungsi seperti yang seharusnya kondisi fisiknya itu, kalau dia laki-laki dia cenderung akan lebih ke arah kewanita-wanitaan atau sebaliknya, itu saya jawab dengan tegas, itu bisa dan mudah. Bisa dan mudah. Yes, kami melakukan itu. Bisa dan mudah. Saya di kelas hipnoterapi yang saya selenggarakan di Surabaya, minggu depan ini di Surabaya, di kampus Adewi Gunawan Institute di Surabaya ya. Di salah satu sesi nanti itu saya akan melakukan live therapy. Nah, live therapy itu kan sebagai tanggung jawab moral saya kepada peserta bahwa apa yang saya ajarkan itu benar-benar bisa dipraktekkan, diuji cobakan, dan menghasilkan dampak terapeutik yang bagus. Artinya klien itu sembuh. Dan saya kan tidak bisa milih, tidak boleh memilih dari peserta klien itu. Saya bisa umumkan di media sosial saya, Facebook, Instagram, nanti orang daftar. Dan saya akan pilih ini. Yang dipilih tidak boleh kasus yang mudah. Harus yang berat-berat. Ya, tidak boleh kasus fobia, itu nggak boleh. Kalau fobia mah terlalu mudah, tidak boleh. Sangat easy, Tribuners. Ya, tidak boleh ya. Jadi saya akan pilih kasus yang cukup kompleks supaya waktu saya melakukan proses terapinya, murid-murid ini bisa lihat, oh begini loh cara menggunakan teknik dan strategi yang diajarkan di kelas. Salah satu yang saya pernah tangani di kelas itu adalah yang gay. Ya umur kira-kira sekitar 28 lah. Ya, laki-laki. Dan dia ingin untuk kembali straight, lurus dia bilang. Ada keinginan. Ya, itu harus dari keinginan si klien. Kalau nggak bisa. Oke. Ya, jadi kan ada rame itu saya lihat di mana di medsos, katanya di Jawa Barat kan di mana itu anak orang-orang yang kecenderungan LGBT dikirim ikut Ke barak militer. Itu salah satu hal boleh lah. Itu kan di training dari luarnya kan. Kalau kami proses dalamnya. Nah, singkat cerita, anak muda ini atas kesadarannya dan kemauannya sendiri itu minta dibantu. Saya bantu. Kira-kira butuh waktu berapa sesi untuk membereskan itu? Kira-kira? 3? Satu sesi clear. 1. Yes, satu sesi clear. Itu ada rekaman videonya, ya. Jadi rekaman video itu nggak boleh keluar. Itu hanya untuk kami, karena agreement-nya begitu ya, untuk privasi dan untuk belajar. Satu sesi itu clear. 1 bulan kemudian kami follow up. Bagaimana? Gimana? Dan dia memberikan laporan bahwa dia sudah bagus, dorongan atau keinginan untuk ya kecenderungan seperti itu sudah hilang. Bahkan dia berusaha untuk menyenangi laki-laki sudah nggak bisa. Dia berusaha loh, dan itu nggak bisa. Jadi itu nggak sulit. LGBT semua kami sudah tangani, termasuk yang transgender pernah. Dan itu nggak sulit. Itu hanya kecenderungan. Ibaratnya gini loh, manusia itu kayak saya laki-laki ini, badan saya laki-laki, kromosom saya itu laki-laki, XY, tapi kan di dalam diri saya ada aspek femininnya kan. Nah, kalau aspek femininnya terlalu dominan, saya akan kewanita-wanitaan. Betul. Betul. Nah, aspek feminin ini, dia akan mencari pasangan laki atau perempuan. Mencari pasangan laki-laki. Of course laki-laki, itu normal nggak? Normal. Tapi yang nggak normal, badan saya laki-laki loh. Jadi yang orang lihat, loh, ini laki-laki kok pasangannya laki-laki. Itu yang dilihat orang di luar. Kami hipnoterapis AWGI yang memahami ini, tahu, ini badannya laki-laki. Tapi aspek dominan femininnya ini yang membuat dia menyukai laki-laki. Sehingga yang kami lakukan apa? Ya kita edukasi bawah sadarnya. Semudah itu. Oke, mengontrol pikiran, kata Pak Adi adalah semudah itu ya Tribuners. Jadi kita jangan sampai kalah dengan pikiran kita sendiri, Pak. Iya, pikiran itu adalah hamba yang sangat baik, tapi dia adalah majikan yang sangat jelek. Maksudnya, kalau kita bisa memberikan edukasi, mengarahkan, atau mengendalikan pikiran kita, maka hidup kita akan jauh lebih bagus.
Tapi kalau kita dikendalikan oleh pikiran kita, itu jadi hal yang sangat tidak baik. Akan bikin susah hidup kita. Nah, itu harus kita pegang ini. Nakal dia soalnya. Oke, Pak Adi lagi main-main nih ke Kota Medan. Ya. Apakah ada event yang mau berlangsung di Kota Medan? Ya, ini nanti besok ini saya akan menyelenggarakan workshop judulnya hari Sabtu Minggu ini ya di Hotel Cambridge, Rewriting the Code of Reality. Itu bahasa Indonesia, menulis ulang kode realitas. Apa maksudnya kode? Jadi begini, Joy, manusia itu mudahnya ya, itu seperti komputer. Kita ada hardware kan? Ya. Oke. Hardware-nya tuh terserah lah, yang prosesornya bagaimana canggihnya lah. Hardware ini kan hanya bisa dijalankan oleh software yang tepat dong. Benar. Nah, misalkan kalau kita punya hardware-nya canggih, tapi software-nya sudah ketinggalan zaman, kira-kira gimana kerjanya? Ya, lelet nggak bisa bahkan. Bahkan nggak bisa atau lelet. Banyak orang, mereka menjalankan hidupnya itu berdasarkan, ya quote and quote ya, berdasarkan software yang mereka install saat mereka maksimal waktu SMA. Nah, dan dengan software yang sudah kedaluarsa ini, mereka menjalankan hidup mereka sampai nanti tua dengan harapan mereka akan jadi orang sukses, jadi orang bahagia. Ya, kalau yang diinstal ini dulunya software yang bagus, gak ada masalah. Tapi kalau terinstall atau diinstal software yang tidak mendukung, wah itu berat itu. Nah, software itu adalah belief. Kepercayaan. Apa yang kita percaya sebagai yang benar, baik, salah, yang mendukung kita atau tidak. Satu contoh misalnya, ini belief ya. Coba kalau lihat di mana, di hotel atau di apartemen lah, nggak ada tuh lantai 4 itu. Iya. 1, 3, 5. Ya kenapa itu ya? Terus naik 13 nggak ada, 14 nggak ada biasanya. Karena orang percaya angka 4 itu angka sial. Itu belief. Angka 13 itu angka sial. Padahal itu ada orang yang sangat kaya di Surabaya. Itu plat nomor mobilnya tuh L444 loh. Tapi dia kaya. Nah itu satu, itu belief. Kemudian ada lagi belief misalkan begini. Wah, saya ini nggak berbakat jadi pengusaha, misalkan. Wah, saya ini nggak berbakat atau nggak bisa jadi seorang pemimpin. Itu belief loh. Atau yang lebih mudah lagi, Joy suka matematika enggak? Enggak. Nah, cocok. Kenapa? Kenapa kok nggak suka? Ribet. Nah, kok bisa tahu ribet? Karena pernah waktu diselesaikan nilainya jelek. Terus nggak gampang Joy mengerti materinya. Jadi begini, ini belief. Kalau misalkan Joy belajar ke seorang guru yang tepat dan diajari cara belajar matematika yang mudah dan menyenangkan, kira-kira sekarang Joy gimana ngomongnya? Suka. Nah, tuh, itu belief. Yeah. Jadi itu software itu ada di dalam bawah sadarnya Joy. Belief ini selanjutnya akan mendikte kita loh. Itu yang tadi Jung bilang. Until you make the unconscious conscious. Sampai Anda membuat yang tidak disadari menjadi Anda sadari. It will direct your life and you will call it fate. Maka kalau Joy tidak membereskan ini, tidak menguninstall software ini dan diinstal dengan software yang baru, Joy sampai kapanpun tidak akan suka matematika. Itu hanya matematika. Bagaimana dengan kalau software untuk jadi kaya? Nah, satu lagi. Pernah nggak jumpa orang yang begitu pas dia lagi keluar atau turun dari mobil atau turun dari sepeda motor, begitu hujan gerimis, wah dia sudah kalang kabut, dia tutup kepalanya lah, inilah supaya kepalanya nggak basah. Pernah jumpa nggak gitu? Pernah. Kenapa? Takut demam, takut pening dia. Nah, karena itu belief. Beliefnya menyatakan bila kepalamu sampai basah kena air hujan atau rambutmu basah, maka kan softwarenya kan if dan then ya. If kamu kepalamu basah kena air hujan, then maka kamu akan sakit kepala, pusing, mual, masuk angin, batuk, pilek, macam-macam. Nah, coba logikanya. Kalau kita lagi mandi keramas, airnya lebih banyak loh. Bisa aja airnya dingin loh. Dan kita basah satu badan itu bisa 10 menit loh, 15 menit. Masuk angin enggak? Enggak. Nah, kenapa kok enggak? Beliefnya mendikte menyatakan tidak. Beliefnya itu hanya kalau kita kena air hujan. Ya kan? Pertanyaan saya, dari mana belief ini muncul?
Masyarakat, orang tua? Betul, masyarakat, orang tua. Terutama waktu kita masih kecil. Kita diprogram, dikondisikan oleh lingkungan. Dan tanpa sadar kita mengadopsi belief itu. Setelah belief itu masuk, tanpa kita sadari, dia akan mengarahkan hidup kita sampai kapanpun. Sampai kita menyadari keberadaannya. Makanya belief itu begitu kuatnya karena kita nggak sadar bahwa dia ada. Nah, kalau kita sudah tahu, berhasil mendeteksi, oh ini ada, ini nggak benar nih. Sekarang saya mau ganti ini. Nah, teknik yang saya ajarkan di kelas RCR ini untuk mengganti belief-belief ini dengan cepat dan mudah. Dan setelah diganti, saya ajarkan caranya untuk ngecek benar nggak ini sudah masuk. Jadi ibaratnya sudah kita install, kita harus ngecek dong, udah benar belum? Dijalankan, jalan nggak? Kita harus ngecek loh itu. Nggak bisa sekadar asal percaya, nggak boleh. Itu saya lakukan dan saya ajarkan di workshop. Itu akan dilakukan di berapa kota, Pak? Ini di Medan nanti hari Sabtu Minggu ini, kemudian nanti buat lagi di Surabaya. Saya ke Medan paling untuk ngajar ini setahun sekali aja. Wah. Gitu. Oke, karena banyak ternyata murid Bapak di Medan ya. Di Medan banyak jago-jago. Tadi itu Ibu Inggi, Ibu Vera, Ibu Christine, ada lagi Jesslyn, Hermi. Di Rumah Sejahtera mereka ngumpulnya, ya. Kalau ada kesulitan ingin dibantu atau konsultasi, saran saya bisa jumpa mereka. Bisa langsung. Ya. Oke, Bapak. Nih yang terakhir, apa nih pesan Bapak untuk masyarakat yang sedang merasa stuck, lelah secara mental dan ingin memulai perubahan dalam hidupnya, tapi dia masih bingung mulai dari mana? Oke, nomor satu begini, kita harus nomor satu kita mensyukuri dulu hidupnya kita, ya. Yang kedua itu kita adalah manusia yang berharga. Manusia satu-satunya makhluk loh. Ya, saya baca literatur, saya lihatlah kitab-kitab suci berbagai agama. Satu-satunya makhluk hidup yang diciptakan, kalau menurut Al-Quran dan Bible itu, mendapat hembusan roh kehidupan dari Sang Pencipta cuma kita manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya. Nggak ada hembusan roh kehidupan, nggak ada. Artinya kita ini makhluk yang spesial loh. Ya, nah kita makhluk yang spesial, tentu saja kita berhak dong untuk hidup yang layak dan bahagia dong, benar nggak? Jadi saya selalu bilang gini, Tuhan itu nggak pernah menciptakan sampah loh. God never creates junk, saya bilang, nggak pernah. Selalu Tuhan itu menciptakan diri kita itu yang terbaik. Masalahnya sekarang adalah itu tadi, kita banyak program yang nggak benar dalam diri kita, yang kita ambil atau dimasukkan waktu kita kecil. Nah sekarang, kalau kita merasa stuck bagaimana? Oh mudah. Lupakan dulu kondisi kita, wah saya ini belum apa-apa, saya sekolahnya nggak tinggi, saya nggak bisa ini, lupakan semua itu, udah lupakan. Duduk tenang, renungkan hidupnya dan tulis goal hidup. Kita mendesain kembali hidup kita secara sadar. Ingat, sukses adalah perjalanan diri, berdasar peta sukses loh, yang kita rencanakan sendiri dengan penuh kesadaran. Jadi mulailah dengan, oke, saya ingin atau saya mau mencapai ini. Tulis, aspek finansial seperti apa, aspek materi, bisnis karir, relasi, spiritual, dan seterusnya. Kita tulis. Barulah dari sini kita akan melangkah lebih lanjut. Bagaimana cara kita mencapainya? Kita bikin plan yang jelas. Ya. Kalau goalnya jelas, plannya jelas, karena banyak orang juga begini, saya kenapa kok nggak sukses Pak? Terus, saya berbisnis bolak-balik gagal. Saya bilang, sebentar, memangnya ada yang sesuatu di dalam diri saya Pak? Saya bilang, lihat, tunggu dulu, saya lihat dulu. Saya diskusi, saya wawancara dia. Bukan softwarenya nggak benar, dia nggak punya skill untuk menjalankan bisnis itu. Itu hal yang berbeda, saya bilang. Ya, misalkan dia nggak bisa buka usaha jualan mie, nggak ngerti caranya, tapi ikut-ikutan. Ya jelas nggak bisa, mie-nya nggak enak, siapa yang mau beli gitu. Jadi, kalau segala caranya itu sudah kita lakukan, goalnya sudah jelas, cara mencapainya sudah jelas, kita punya skill untuk mencapai itu. Tapi kenapa kok masih terhambat? Disitulah kita butuh bantuan. Kita bisa konsultasi kepada seorang business coach misalkan, atau kalau mau cepat saran saya ya cari aja hipnoterapis yang memang benar-benar kompeten. Nanti dicari ke dalamnya ada apa nih dengan orang ini. Salah satu contoh ya, salah satu contoh. Ada pengusaha ya, saat itu umurnya sekitar 40-an. Dia jumpa saya, dia bilang, Pak Adi, kenapa bisnis saya nggak bisa berkembang? Padahal sebelumnya tuh bisnisnya grow-nya luar biasa. Saya bilang, oke, Anda jelas apa yang Anda mau? Ya. Anda tahu cara mencapainya? Ya. Dan buktinya, saya sudah grow, Pak. Tapi setelah itu saya stuck dan saya mulai drop. Oke, kalau kayak gitu saya cari ada apa yang di dalam. Ternyata bawah sadarnya, pikiran bawah sadarnya itu tidak setuju bisnisnya berkembang. Yes, diblok sama bawah sadarnya.
dihambat habis-habisan. Saya tanya ke bawah sadar, memangnya kenapa nggak boleh? Apa bawah sadarnya bilang? Ya nggak boleh dia Pak, soalnya misalkan namanya Budi. Pak Budi ini sebelum bapaknya meninggal itu sudah janji ke bapaknya bahwa dia akan jaga ibunya, nemeni ibunya. Nah sekarang bisnisnya berkembang pesat, dia harus sering keluar kota Pak. Dia itu jarang lagi bersama ibunya. Kan dia melanggar janji ini. Nah kalau kayak gitu gimana? Yeah. Nah saya akhirnya melakukan edukasi ke bawah sadarnya untuk mengizinkan dan juga tentu memberikan saran kepada si Pak Budi ini, ya kamu harus tepati janjimu juga, berikan waktu lebih banyak ke ibumu. Nggak bisa asal-asalan, pokoknya mau bisnis besar, terus ini janji dilanggar, nggak boleh saya bilang. Hasilnya setelah itu hasilnya dia naik, grow. Sampai kayak begitu bawah sadar itu. Ya, jadi semua orang tuh bisa sukses, semua orang tuh berhak untuk sukses. Tinggal caranya tahu atau tidak. Notes ya Tribuners bisa dan berhak. Ya. Dan tadi udah dikasih tahu sama Pak Adi ya sedikit ya teknik-teknik mengenai bagaimana untuk mengontrol pikiran kita sendiri. Baik Tribuners, sekian dulu cakap-cakap kita kali ini. Jangan sampai ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih kepada Pak Adi yang udah datang ke Tribun Medan ya, menyempatkan diri. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang udah menonton program acara ini sampai selesai. Kalau begitu, aku Joy, narasumber dan kru yang bertugas, pamit undur diri. Bye Tribuners!